Pemirsa dimanapun saya berada, kali ini berjumpa kembali dengan saya, Teuku Raja Zulkarnaini, yang terus membahas tentang adat istiadat yang ada di Aceh. Kali ini kita akan membahas adat perkawinan yang ada di Nagan Raya, di mana sama-sama kita ketahui bahwa adat di Nagan Raya itu sangatlah kental. Bahkan undangan daripada pesta perkawinan itu hampir setiap hari ada. Di sana masalah adat istiadat itu sangat dijunjung tinggi oleh para masyarakat umumnya. Baik, kali ini saya akan terus membahas tentang adat istiadat yang ada di Aceh. Pada episode kali ini saya akan mengambil tema adat perkawinan di Nagan Raya. Adat perkawinan di Nagan Raya dikenal lebih lengkap dibandingkan dengan di daerah Aceh lainnya, terutama tentang upacara adat sebelum perkawinan, seperti khatam Al-Quran untuk dara baru dan lain-lain sebagainya, termasuk alat perlengkapan pelaminan dan yang khas dan lengkap di sana. Adat perkawinan yang diawali dengan yang pertama Cahreuh. Cahreuh ini siapa yang melakukan Cahreuh? Cahreuh ini yang dilakukan oleh seorang selangki. Selangki ini yang dipercaya oleh calon daripada orang tua lintu baru ini, diutuskan untuk melakukan pertemuan pertama atau memperkenalkan diri seorang selangki sebagai penghubungnya. Lalu kemudian ada namanya pekeng haba oleh selangki itu juga. Itu tahapan yang kedua. Apa yang dibicarakan oleh selangki itu yang diutuskan oleh calon besan ini? Tentunya terkait dengan bagaimana apakah calon ini diterima atau tidak. Lalu kemudian dibicarakan lanjutan untuk berapa mas kawin yang harus dibawa, lalu kapan bisa dibawa orang tua daripada majlis adat atau tua gampung, pak kecil, imam cik, tokoh adat dan tokoh tuha pakat dan tuha lapan untuk membawa mas kawinnya. Lalu kemudian baranuk meminang. Ranuk dan emas diisi dalam puan. Ya, jadi emas kawin ini diisi dalam puan. Dalam puan itu berisi sirih, dan kemudian ada juga sebagian yang mengisi beras dan padi beserta plus kunyitnya. Apa artinya itu? Beras adalah bahan pokok atau makanan pokok bagi masyarakat Aceh. Kunyit apa artinya? Kunyit itu untuk sebagai bumbu masak pada saat masak nasi atau kuah. Kemudian setelah itu ada pemano dara baru. Pemano dara baru itu dimandiin secara adat oleh para kaum ibu-ibu atau kerabat atau para sahabat saudara-saudara dara baru itu. Kemudian setelah ada kesepakatan kedua pihak, maka dilaksanakan nikah. Nikah itu nikah akan dilaksanakan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, setelah
setelah dibawa emas pinang tadi. Setelah dilaksanakan nikah akan dilakukan pesta. Sebelum pesta dilakukan ada upacara adat lainnya, yaitu menggaca. Menggaca itu buh gaca. Buh gaca itu dilakukan pada malam hari oleh para ibu-ibu. Dibubuhkan pada tangan kaki para calon dara baru tersebut. Untuk apa dilakukan buh gaca itu? Itu sebagai tanda bahwa perempuan itu sudah ada yang punya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian setelah buh gaca tentu ada pesta antak lintu. Antak lintu itu dilakukan oleh pada umumnya kebanyakan pada bapak-bapak. Bapak-bapak lah yang membawa atau mengantar lintu ke tempat dara baru tersebut. Lalu setelah antak lintu tentunya ada pembalasan, artinya ada tung dara baru. Tung dara baru itu pada umumnya dilakukan oleh para kaum ibu-ibu kebanyakan. Sementara bapak-bapak ini adalah sebagai pendamping daripada ibu-ibu ini. Kemudian setelah itu ada adat selama pengantin baru. Ada adat selama pengantin baru. Selama pengantin baru itu sungguh dimuliakan di kalangan masyarakat Naganlaya. Adat selama pengantin baru itu antara lain selama lintu baru belum mempunyai anak, punewo, si megang istilahnya, si megang temutu dan muuroraya. Ini suatu keharusan dilakukan oleh pengantin baru. Misalnya bahwa si megang atau si mame itu dibawa pada saat hari megang. Kemudian temutu, apa itu temutu? Artinya para dara baru ini datang ke tempat saudara-saudara daripada lintu baru ini akan dilakukan temutu. Bagaimana itu temutu? Temutu, para lintu dara baru ini bawa kue yang dibawa oleh dara baru, dan pada wali yang menerima kue tersebut ya, tentunya dia harus bersalaman dengan dara baru tersebut dengan memberi sedikit uang. Nah, itu namanya temutu. Nah, itu kira-kira penjelasan pada episode kali ini. Mungkin pada episode selanjutnya akan kita bahas hal adat istiadat lainnya yang lebih lengkap. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.